teman-teman, jumpa lagi di channel kami. Perkenalkan, nama saya Tuti Dara Juanti. Kira-kira kali ini kita membahas tentang apa ya? Mari kita simak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Supriyanto. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah gereja yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Nah, kira-kira gereja mana saja yang akan kita bahas? Halo, perkenalkan nama saya Puspa Delina Diamarni. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Wah, sepertinya sudah tidak sabar lagi nih menonton video kami. Tanpa berlama-lama, Yuk kita simak, selamat menonton. bye! Salve teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang pentingnya penulisan sejarah gereja lokal, khususnya di Gereja Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Pentingnya menulis sejarah gereja lokal membantu umat memahami dari mana mereka berasal, bagaimana iman berkembang di daerahnya, dan siapa saja tokoh yang berperan. Penulisan sejarah mencatat karya para misionaris, katekis, dan umat awam yang berjuang dalam pewartaan. Gereja lokal selalu hidup dalam konteks budaya tertentu. Sejarah menunjukkan bagaimana inkulturasi terjadi, bagaimana iman Katolik berdialog dengan adat, tradisi, dan budaya setempat. Sejarah bukan hanya menceritakan masa lalu, tetapi bahan refleksi teologis. Gereja dapat belajar dari keberhasilan maupun tantangan masa lalu untuk merumuskan arah pastoral ke depannya. Ketika umat tahu sejarah parokinya, keuskupannya, atau wilayahnya, mereka merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan karya gereja. Bagi guru agama atau katekis, sejarah gereja lokal menjadi bahan konkret dalam mengajar anak-anak dan umat lebih mudah memahami iman jika dikaitkan dengan konteks daerah mereka sendiri. Kekasan Paroki Kota Baru dalam pembinaan keluarga Katolik, spiritualitas keluarga Kudus Nazaret. Pembinaan berfokus meneladani Yesus, Maria, dan Yusuf dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai kasih tanpa syarat, persatuan dan penyertaan Allah dalam keluarga. Penguatan gereja dalam rumah tangga. Paroki menekankan peran keluarga sebagai tempat pendidikan iman pertama, di mana doa keluarga sehari-hari menjadi saksi hidup gereja. Pendampingan keluarga muda dan pasangan. Paroki aktif mengadakan kegiatan pembinaan bagi pasangan muda, memperkuat komitmen perkawinan dan nilai-nilai Kristiani. Katekese dan pembinaan tematik. Pembinaan dilakukan secara rutin, termasuk rekoleksi menyambut masa Advent atau Prapaskah, katekese keluarga, dan partisipasi dalam perayaan pesta keluarga kudus. Media pewartaan digital menggunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk menjangkau umat, menyebarkan ruang dan info kegiatan paroki. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang proses berdirinya Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Pada awalnya, Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak merupakan salah satu paroki yang terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1960-an, umat Katolik di Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak masih berjumlah sangat sedikit. Mereka belum memiliki gereja, sehingga kegiatan ibadat dilakukan secara sederhana di rumah-rumah umat. Meskipun terbatas, semangat kebersamaan dan iman mereka sangat kuat. Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak merupakan salah satu paroki yang terus berkembang hingga saat ini. Perjalanan berdirinya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh iman dan penuh perjuangan umat. Pada awalnya, umat Katolik di wilayah ini masih tergabung dengan paroki Katedral Pontianak yang berada di bawah Keuskupan Agung Pontianak. Seiring bertambahnya jumlah umat dan jarak yang semakin jauh atau cukup jauh, umat mulai mengadakan doa bersama dan ibadat-ibadat sabda di rumah-rumah. Dari pertemuan sederhana tersebut terbentuklah sebuah stasi
sebagai wilayah pelayanan gereja. Umat semakin aktif bergotong royong membangun kehidupan iman hingga kemudian terbentuk komunitas basis gerejani atau KBG. Melalui KBG, umat semakin bertumbuh dalam iman melalui doa bersama, pendalaman kitab suci, serta kegiatan sosial dan persaudaraan. Semua ini dilandasi oleh teladan Kristus, Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef sebagai keluarga kudus Nazaret. Perkembangan gereja ini tidak terlepas dari peran tokoh, umat, dan pastor perintis. Tokoh umat berperan sebagai penggerak yang mengumpulkan umat, mengatur kegiatan rohani, membentuk KBG, serta memimpin pembangunan sarana ibadat. Sementara itu, pastor paroki memberikan pelayanan sakramen, pembinaan iman, serta membentuk struktur gereja hingga semakin teratur dan berkembang. Seiring waktu, perkembangan umat yang semakin pesat mendorong stasi ini menjadi sebuah paroki mandiri. Setelah melalui proses evaluasi, kemandirian, serta rekomendasi dari pastor dan dewan, akhirnya pada tanggal 1 Januari tahun 2000, wilayah ini resmi ditetapkan sebagai paroki keluarga kudus melalui dekret uskup. Nama keluarga kudus sendiri memiliki makna yang mendalam, yaitu menjadikan gereja sebagai keluarga Allah. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, tanggung jawab, ketaatan, dan kasih menjadi dasar kehidupan umat. Spiritualitas ini juga mewujudkan dalam kehidupan pastoral seperti pembinaan keluarga, pendidikan iman, dan solidaritas antar umat. Dalam perkembangan ini, pembangunan sarana dan prasarana gereja terus dilakukan. Awalnya, kegiatan ibadat dilaksanakan di gedung sederhana, namun seiring pertumbuhan umat yang semakin meningkat, dibangunlah sebuah gedung gereja yang lebih permanen dengan dukungan umat dan izin pemerintah sekitar tahun 2005, dan terus berkembang hingga tahun 2025. Selain itu, fasilitas pastoral seperti pastoran, ruang katekese, aula, dan sekretariat paroki juga mulai tersedia. Meskipun masih menghadapi keterbatasan ruang, bahkan hingga tahun 2025 dan 2026, jumlah umat yang semakin banyak membuat kapasitas gereja dan ruangan kegiatan seringkali tidak mencukupi. Hingga tahun 2026, perkembangan gereja terlihat dari perluasan bangunan, penambahan jadwal misa, peningkatan fasilitas, serta penataan lingkungan gereja. Hal ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga semakin bertumbuh sebagai komunitas iman yang hidup, solid, dan penuh semangat dalam pelayanan. Perkembangan Gereja Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak berawal dari komunitas kecil umat Katolik sekitar pada tahun 1960-an. Pada masa itu, umat belum memiliki gereja sendiri dan melaksanakan ibadat secara sederhana di rumah-rumah. Namun, tetap hidup dalam semangat kebersamaan dan iman yang kuat. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat semakin bertambah, kebutuhan akan pelayanan rohani yang lebih teratur mendorong terbentuknya stasi dan komunitas basis gerejani sebagai wadah doa, katekese, dan kehidupan bersama umat. Peran tokoh umat dan para pastor perintis sangat penting dalam membangun dasar kehidupan gereja pada masa ini. Perkembangan ini mencapai titik penting ketika pada 1 Januari pada tahun 2000, wilayah ini resmi menjadi paroki mandiri. Sejak saat itu, Gereja Keluarga Kudus mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam perkembangan sarana seperti gedung, gereja, dan fasilitas pastoral, maupun dalam kehidupan iman umat. Berbagai kegiatan pastoral berkembang seperti liturgi, pelayanan sakramen, katekese, pembinaan keluarga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Paroki ini juga memiliki ciri khas dalam pembinaan keluarga sesuai dengan semangat keluarga kudus sebagai teladan hidup Kristiani. Hingga tahun 2026 ini, gereja terus bertumbuh sebagai komunitas iman yang aktif dan dinamis. Meskipun menghadapi tantangan kehidupan modern seperti kesibukan umat, perubahan gaya hidup, gereja tetap berupaya hadir, membina, dan mendampingi umat agar mereka tetap hidup dalam iman dan kebersamaan. Inilah perkembangan gereja
sampai saat ini. Baik, berikutnya kami akan membahas tentang perkembangan pastoral dan kehidupan menggereja. Keterlibatan awam dan kategorial. Keterlibatan umat awam dalam kehidupan menggereja di paroki ini dapat dikategorikan cukup baik. Partisipasi umat tidak hanya terpusat pada kegiatan di dalam gereja, tetapi juga berkembang melalui berbagai kelompok dan kegiatan kategorial. Di tingkat paroki, terdapat beragam kelompok pelayanan seperti tim katekese, tim pujian, tim komunikasi sosial atau komsos, serta kelompok-kelompok kategorial lainnya yang aktif menjalankan fungsi pelayanan masing-masing. Selain itu, terdapat pula kelompok kategorial seperti Rekat Remaja Katolik dan RMK Remaja Muda Katolik yang turut berkontribusi dalam dinamika kehidupan paroki. Keterlibatan mahasiswa juga terlihat melalui partisipasi mereka dalam sejumlah kegiatan paroki. Di tingkat lingkungan, umat secara rutin mengadakan pertemuan khusus. Meskipun tingkat partisipasi di setiap lingkungan berbeda-beda, ada yang menunjukkan kehadiran tinggi dan ada pula yang masih rendah. Secara umum, keterlibatan umat dinilai cukup baik. Memang perbandingan antara jumlah umat yang hadir dengan yang belum terlibat aktif masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, terdapat beberapa lingkungan yang menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam hal partisipasi. Di Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak, bidang-bidang pelayanan pastoral seperti liturgi dan sakramen. Dalam bidang liturgi dan sakramen, kehidupan menggereja di paroki ini berjalan dengan tertib dan melibatkan partisipasi umat secara aktif. Liturgi dipahami sebagai pusat dan puncak kehidupan gereja. Sebagai pelaksanaannya diupayakan berlangsung secara hikmat, teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perayaan Ekaristi dilaksanakan secara rutin, baik pada hari Minggu maupun hari biasa. Misa harian diikuti oleh sekitar kurang lebih 80 umat yang menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik. Dalam perayaan liturgi tersebut, umat terlibat melalui berbagai pelayanan seperti kor, pemazmur, putra-putri altar, kor atau tim pujian, serta petugas tata laksana liturgi lainnya. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa liturgi bukan hanya tugas iman, melainkan tanggung jawab bersama seluruh umat. Selain Ekaristi, pelayanan sakramen-sakramen lainnya juga dilaksanakan teratur, seperti sakramen baptis, Ekaristi pertama, penguatan atau krisma, tobat perkawinan, dan pengurapan orang sakit. Poin berikutnya, katekese dan pendidikan iman keluarga. Di bidang pendidikan, WKRI saat ini mengembangkan program rumah belajar, yakni sebuah kegiatan pendampingan belajar bagi anak-anak, khususnya dalam kemampuan dasar membaca dan menulis. Program ini dilaksanakan di sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar dengan konsep serupa pendidikan anak usia dini atau PAUD, sebagai bentuk kontribusi gereja dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar. OMK anak dan kategorial lainnya. Pembinaan OMK menjadi salah satu perhatian penting, mengingat kaum muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh gaya hidup urban dan perkembangan budaya digital. OMK dilibatkan dalam berbagai kegiatan liturgi seperti kor, lektor, dan petugas misa, serta dalam kepanitiaan perayaan Hari Raya Besar Gereja. Selain itu, dirancang pula kegiatan berkala lebih luas seperti temu kaum muda Vincentia yang diharapkan menjadi wadah pembinaan iman, penguatan identitas, serta perjumpaan antar paroki. Melalui kegiatan semacam ini, kaum muda tidak hanya dibina secara rohani tetapi juga didorong untuk membangun solidaritas dan rasa memiliki terhadap gereja. Kemudian, pelayanan sosial dan kemasyarakatan. Dalam bidang pelayanan sosial dan kemasyarakatan, paroki memiliki sejumlah program yang dikelola secara terstruktur melalui kelompok-kelompok kategorial dalam seksi terkait. Salah satu kelompok yang aktif adalah SSF,
yang bergerak dalam karya kreatif melalui kelompok dilaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti bedah rumah bagi umat yang membutuhkan serta sembako bagi keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Dalam perjalanannya, paroki ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingginya mobilitas umat di wilayah perkotaan. Banyak umat yang datang dan pergi, sehingga sulit untuk membangun keterlibatan yang stabil dalam kehidupan gereja. Selain itu, tantangan juga muncul dalam kehidupan keluarga modern. Kesibukan kerja, perubahan gaya hidup, serta berbagai permasalahan dalam rumah tangga menjadi realitas yang dihadapi umat saat ini. Tidak hanya itu, pengaruh budaya urban, terutama pada kaum muda, juga menjadi perhatian. Banyak generasi muda yang lebih tertarik pada aktivitas di luar gereja dibandingkan terlibat dalam kegiatan iman. Nah, menghadapi berbagai tantangan tersebut, paroki tidak tinggal diam. Berbagai solusi dan langkah pastoral terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pendampingan keluarga, mulai dari persiapan perkawinan hingga pembinaan keluarga setelah menikah. Paroki juga mengadakan katekese, rekoleksi, dan berbagai kegiatan rohani untuk memperkuat iman umat. Selain itu, keterlibatan umat dalam kelompok kategorial dan komunitas basis gerejani terus didorong untuk tercipta kebersamaan dan rasa memiliki terhadap gereja. Dalam bidang sosial, paroki juga aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan sosial dan kegiatan kemanusiaan sebagai wujud nyata dalam Kristus. Dalam bidang sosial, paroki juga aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan sosial dan kegiatan kemanusiaan sebagai wujud nyata kasih Kristus. Nah, dengan berbagai upaya tersebut, Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak tidak hanya bertumbuh secara fisik tetapi juga secara iman dan kehidupan umat. Pada akhirnya, perjalanan ini menunjukkan bahwa gereja bukan hanya sebuah bangunan, tetapi persekutuan umat Allah yang hidup, yang terus berkembang, dan yang selalu berusaha menjawab tantangan zaman dengan iman dan kasih. Sebagai penutup, perkembangan Gereja Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak menunjukkan bahwa gereja bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi merupakan persekutuan umat yang hidup dan terus bertumbuh dalam iman. Perjalanan dari komunitas kecil hingga menjadi paroki mandiri mencerminkan kerjasama antar umat dan para pelayan gereja dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin kuat. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari pembangunan sarana, tetapi juga semakin aktifnya kehidupan pastoral, keterlibatan umat, serta semangat kebersamaan. Di tengah berbagai ketantangan kehidupan modern, gereja tetap berusaha hadir sebagai tempat pembinaan iman, penguatan keluarga, serta pelayanan bagi sesama. Hal ini menunjukkan bahwa gereja terus beradaptasi dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diharapkan Gereja Keluarga Kudus dapat terus berkembang menjadi komunitas yang semakin dewasa dalam iman, kuat dalam persaudaraan, dan mampu menjadi terang serta harapan bagi umat dan masyarakat di sekitarnya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Kapan-kapan lagi. Bye-bye.